Yang kedua, paham. Karena nggak mungkin kita akan bisa mengamalkan ilmu tanpa paham. Dan paham ini kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala kepada kita. Harus paham. Makanya dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi, yaitu yang dimaksud dengan al-ilmu al-fahmu. Nanti antum bisa lihat di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi yang dikatakan al-ilmu al-fahm. Ilmu itu faham. Bukan nuntut ilmu aja tapi nggak paham. Harus paham. Makanya Nabi bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dan kita nuntut ilmu dan harus paham. Belajar kita untuk paham ini. Dan paham ini penting dalam kita beragama. Kalau kita lihat banyak kesesatan yang terjadi karena mereka tidak paham. Quran mereka baca, mereka nggak paham isinya. Allah menyebutkan, saya ambil contoh. Contoh banyak ya. Di Quran ini ratusan contoh. Sampai satu contoh aja. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh itu diantara mereka ada ulamanya yang menyampaikan ilmu, yang tentunya dapat penjelasan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ulama-ulama ini yang mendakwakan meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, murid-muridnya, pengikutnya ingin mengenang jasanya si ulama ini. Bagaimana? Dibuatlah gambar-gambar, lukisan ulama ini. Patungnya dibuat. Awalnya nggak disembah. Tapi setelah generasi ini yang membangun itu, yang membuat gambar lukisan meninggal dunia, kemudian anak cucunya mengatakan, ini Tuhan kita. Disembah. Mestinya para ulama yang ada paham itu tentang kisah Nabi Nuh. Jangan sampai terjadi orang menyembah kubur. Sekarang banyak orang menyembah kubur. Banyak, jutaan yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, kubur ajengan, tuan guru, kiai, kemudian nyembah di sana, minta-minta di sana. Iya atau tidak? Iya. Baca Quran di sana. Enggak ada keterangan baca Quran di kuburan. Disuruh baca Quran di rumah. Kok di kuburan? Di rumah nggak baca Quran di kuburan. Mau ngasih petunjuk buat orang mati? Kan petunjuk buat orang hidup. Kan dia baca surah Yasin. Itu orang-orang itu, kiai-kiai ajangan segala macam. Baca nggak surah Yasin? Baca, hafal bahkan surah Yasin. Di surah Yasin ayat 70 Allah sebutkan apa? Litundiro man kana hayya wa yahaqqal qawlu al kafirin. Untuk mengancam orang yang hidup. Antum lihat supaya antum yakin ini. Karena apa? Ini terjadi. Kok malah baca Quran di kuburan? Kemudian segala macam sudah diadakan di sana. Makanya kita bisa tanya, maunya apa? Ada apa di balik itu? Jadi Allah menyebutkan liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu al-kafir. Liyunzira man kana hayyan, untuk mengancam orang yang hidup. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengancam orang yang hidup, bukan orang mati. Orang nggak mati nggak bisa mendengar lagi. Justru kita akan melaksanakan ajaran agama ini ketika kita hidup. Maka Quran diturunkan untuk orang mengancam orang hidup. Dan sudah sepantasnya orang-orang kafir mendapatkan azab. Wa yahaqqal qawlu al kafirin. Jadi ini contoh ya, menunjukkan bahwa mereka nggak paham. Tidak apa? Tidak paham. Agama ini paham. Seperti tentang sempurnanya agama Islam. Atau saya buat contoh lagi yang lain. Tentang makna la ilallah. La ilallah. Saya mau tanya kepada antum. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Paham nggak tentang kalimat la ilallah? Paham dia. Makanya nggak mau dia mengucapkan kalimat itu. Abu Thalib nggak mau. Karena apa? Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya dia wajib meninggalkan semua patung yang disembah selain Allah. Dia wajib meninggalkan apa yang dilakukan oleh semua yang disembah dan dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itu konsekuensinya. Mereka nggak mau. Nggak mau mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka dibacakan oleh Allah, mereka sombong, nggak mau.
Karena mereka tahu tentang makna ini. Sekarang umat Islam yang mengucapkan kalimat ini paham atau tidak? Tidak paham. Nggak tahu tentang rukunnya, nggak tahu tentang konsekuensinya, nggak tahu tentang maknanya, nggak tahu tentang syaratnya. Di buku ini ada saya jelaskan. Tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensinya, tentang syarat, saya jelaskan di buku ini ada. Harus paham. Nah itu aja, itu harus paham. Kalau nggak paham, ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Kan umat Islam dulu sudah mengucapkan Allah. Mereka nggak mungkin berbuat syirik. Loh ini menyembah kubur nggak syirik? Ini kan tawasul. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Loh ucapan antum sama dengan ucapan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan apa? Bahwa kami menyembah ini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak menyembah patung-patung dan kuburan ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin orang mati bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin. Yang mendekatkan diri kita ya amal taat kita kepada Allah. Bagaimana orang sudah meninggal disuruh menjadi wasilah kepada Allah? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan nggak ada dalam Islam. Tawasul boleh kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Seperti terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat datang kepada Nabi Rasulullah kemarau. Udah banyak binatang yang mati. Pohon-pohon juga kering, segala macam, tidak berbuah. Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, turun hujan. Ini tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Setelah meninggal Nabi, nggak ada sahabat datang ke kuburan Nabi. Kan terjadi kemarau pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi kemarau juga pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nggak ada sahabat datang ke kuburan Nabi, nggak pernah ada. Sampai sini paham nggak ini? Harus paham. Karena kita lihat mereka nggak paham. Masa datang ke kuburan? Sekarang waktu dia masih hidup, apakah nabi-nabi, apakah rasul-rasul, apakah sahabat, apakah ulama, atau dia wali, atau dia orang soleh, ketika dia masih hidup, bisa nggak dia menolak bahaya? Nggak bisa. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak bisa menolak bahaya. Hatta Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad luka parah di kepalanya. Syujjan Nabi SAW. Sujja, kepalanya luka parah. Giginya gugur Nabi SAW. Sampai nangis Fatimah dan sahabat juga menangis. Berarti Nabi Muhammad SAW, dan riwayat ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi nggak punya ilmu kebal, nggak ada ilmu kebal. Dan Nabi nggak bisa menolak bahaya. Nabi juga nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada orang. Nabi hanya mampu menyampaikan. Buktinya Nabi nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib. Ini harus kita perhatikan ini. Nggak bisa memberikan manfaat, menolak bahaya kecuali hanya Allah Taala. Harus yakin kita, yakin-yakinnya. Ini agama. Jangan kemudian disalahgunakan oleh orang. Orang masih hidup nggak bisa memberikan manfaat. Ketika mati kok orang berbondong-bondong datang. Akal yang mana yang bisa terima? Syariat nggak bisa terima, apalagi akal yang waras. Akal yang waras, ingat tuh, akal yang waras. Ingat itu. Masa orang datang ke kuburan minta? Nggak mungkin dong. Yang maha kaya siapa? Allah Ta'ala. Seandainya dia kaya nggak akan bisa memberikan apa-apa. Nggak bisa memberikan hidayah. Nggak bisa memberikan petunjuk pada manusia. Nggak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Ini Al-Quran yang menyatakan demikian. Wa iyam sasqallahu bidurun fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian kena bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Dalam surah Yunus di ayat 107. Bahkan Nabi menyatakan bahwa Nabi Muhammad nggak tahu perkara yang gaib. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Ini supaya jelas, supaya antum ini betul-betul paham tentang agama ini. Karena ini disalahgunakan oleh tokoh-tokoh agama, ya ustadz-ustadz dan segala macam. Ayat 188. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suruh menyampaikan kepada manusia. Dalam surah Al-A'raf, surah 7, ayat 188, ditulis, dicatat, lihat mushafnya. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirul qaumi yu'minun." Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada mereka semua manusia ini, la amliku li nafsi naf'a wa la darra. Aku nggak bisa memiliki manfaat, dan aku nggak bisa juga menolak bahaya, nggak bisa. Aku nggak bisa memberikan manfaat, aku nggak bisa menolak bahaya, kata Nabi SAW. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, aku sudah banyak memperoleh kebaikan. Kalau aku tahu yang gaib, aku sudah memperoleh kebaikan yang banyak.
Wa ma massani su', dan aku nggak disentuh oleh kejelekan. Waktu Nabi perang Uhud, Nabi keluar ke Uhud, Nabi tahu nggak yang gaib? Nggak tahu. Nabi nggak tahu bahwa beliau dan para sahabatnya akan kalah. Nabi nggak tahu. Nabi juga nggak tahu ada berapa sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Nabi nggak tahu sama sekali. Nabi nggak tahu tentang yang gaib, dan Nabi nggak tahu tentang apa yang akan datang, nggak tahu Nabi. Kecuali yang diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Taala. Dan aku nggak akan disentuh oleh kejelekan. In ana, sesungguhnya aku hanyalah pembatas ini. In ana, sesungguhnya aku hanyalah nadhiru wa basyirun. In ana illa nadhiru wa basyirun qaum yu'minun. Sesungguhnya aku adalah pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Aku ini pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini harus ingat bahwa Nabi nggak bisa memberikan manfaat untuk bahaya, dan Nabi nggak tahu yang gaib. Berarti ada orang yang mendakwakan yang mengetahui yang gaib, dia menyamakan dirinya dengan siapa? Kalau ada orang menyatakan mendakwakan yang mengetahui yang gaib, dia menyamakan diri dengan siapa? Dengan Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya di juz yang kedua, orang yang mendakwakan diri mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan diri dengan Allah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Kan banyak sekarang mendakwakan diri yang gaib sekarang ini. Banyak. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah nggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu yang lain kecuali Allah. Dan mereka nggak tahu kapan mereka dibangkitkan. Sampai sini jelas ya? Jadi orang itu, kita kembali, harus paham tentang agama ini. Ketika dia tidak paham, ya seperti terjadi. La ilaha illallah dia nggak paham. Ucapkan nggak paham. Tentang tauhid, mereka mengatakan bertauhid, nggak paham. Sebagian ustaz, sebagian kiai atau ajangan tahu tauhid hanya sebatas rububiyah aja. Rububiyah. Kalau rububiyah diakui oleh kaum musyrikin bahwa Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit. Tahu mereka Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah pemilik semua kerajaan langit dan bumi, Allah yang mengatur. Tahu kaum musyrikin. Tapi yang penting tauhid apa? Al-uluhiyah, bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah. Diutusnya Nabi, diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab agar umat ini beribadah hanya kepada Allah. Tauhid apa itu? Al-uluhiyah. Ini harus paham dan harus disampaikan oleh para dai, para ustadz. Tauhid uluhiyah. Sekian lama orang Islam ngaji kepada guru, ustadz, ajangan, nggak paham tentang tauhid. Apa nggak dosa itu? Apa nggak dosa dia? Kenapa nggak dijelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik? Jelaskan kepada umat. Agar umat ini faham dengan benar tentang agama ini dan beribadah kepada Allah. Ketika mereka berbuat syirik, syirik itu dosa besar atau bukan? Dosa besar yang paling besar, menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Apa kita nggak kasihan kepada umat ini? Nggak paham tentang agama ini. Makanya harus jelas. Yang kedua, paham. Makanya pemahaman ini kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'abdihi bal ma'utiya abdun ata'an ba'dal Islam afdala wa la ajalla minhuma bal huma saqal Islam. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sahnya pemahaman, benarnya pemahaman dan niat yang ikhlas. Ingat, benarnya pemahaman dan niat yang ikhlas merupakan sebesar-besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan tidaklah seseorang hamba diberikan pemberian sesudah Islam yang lebih utama, lebih mulia daripada dua ini. Sihhatul fahmi wa husnul qasdi. Sihhatul fahmi wa husnul qasdi. Benarnya pemahaman dan niat yang ikhlas. Bahkan keduanya merupakan tonggak agama Islam. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Kalau saya bacakan panjang lagi penjelasan Ibnu Qayyim ini. Bahkan dengan ini kita bisa tahu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan. Makanya harus betul-betul kita pahami tentang agama.